Para perampok licik ini berani melakukan hal gila. Mereka diam-diam mengoleskan lemak babi di rel kereta. Karena mereka berencana merampok kereta yang penuh emas, getaran halus di rel kereta seketika ditangkap oleh para perampok yang tajam. Dari situ, mereka menyimpulkan bahwa kereta sudah dekat. Para perampok, seperti sekelompok hantu aneh, cepat bersembunyi di kedua sisi rel. Di dalam hutan yang gelap dan lebat, tidak lama kemudian, kereta itu, seperti binatang raksasa yang kelelahan, dengan berat mengeluarkan asap hitam pekat, melaju perlahan memasuki jalur menanjak. Dan pada saat ini, para perampok, seperti sekelompok serigala yang sangat lapar, sudah tidak sabar, bersiap untuk menyerang. Ketika masinis menyadari adanya lemak babi di rel, semuanya sudah terlambat. Roda-roda mulai berputar gila-gilaan seolah dirasuki setan. Kereta itu tidak maju, melainkan mundur, seolah dicekik oleh takdir. Para prajurit di dalam gerbong dengan sigap menyadari keanehan ini. Namun, sebelum mereka sempat memahami situasinya, para perampok, seperti gelombang pasang yang bergejolak, dengan cepat memanjat kereta, dengan kekuatan yang menghancurkan. Mereka dengan cepat melumpuhkan masinis kereta, seketika merebut kendali kereta. Kemudian para perampok pemberani itu, seperti monyet yang lincah, dengan cepat memanjat ke atap gerbong. Terlihat mereka tanpa ragu melemparkan sarang lebah ke dalam gerbong. Seketika, di dalam gerbong, terjadi kekacauan seperti neraka. Siapapun yang berani muncul, dan mencoba membuka pintu, untuk melarikan diri, para perampok akan menembakkan peluru mematikan tanpa ampun. Menewaskan mereka di tempat. Mereka dengan cepat menguasai seluruh kereta dengan kecepatan kilat. Arthur, sang pemimpin, segera mengambil keputusan. Dia langsung memerintahkan bawahannya untuk memutus jalur komunikasi. Kemudian, mereka mengosongkan uap kereta untuk mencegah pengejaran musuh di kemudian hari. Setelah itu, Arthur mengeluarkan perintah mundur. Mereka dengan tegas memisahkan gerbong dan lokomotif. Gerbong mulai meluncur perlahan menuruni lereng. Para perampok dengan cepat memanjat gerbong yang mundur. Wajah setiap orang berseri-seri dengan kegembiraan, seolah harta kemenangan sudah pasti ada di tangan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat tanpa suara. Sementara itu, kolonel yang bertanggung jawab menerima emas di depan, awalnya sangat menantikan kedatangan kereta. Tiba-tiba menyadari bahwa telegram tidak ada pergerakan. Dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mungkin terjadi masalah besar. Kolonel tidak ragu, segera memimpin kavaleri untuk maju dengan cepat. Dan para prajurit yang terjebak di dalam gerbong, sangat menderita, karena sengatan lebah besar. Dalam keputusasaan, mereka mengabaikan bahaya nyawa, dengan tegas memutuskan untuk melompat dari kereta untuk menyelamatkan diri. Namun, di kereta yang melaju mundur dengan cepat ini, bahkan jika melompat, kemungkinan besar akan berakhir tragis, hidup atau mati, tidak dapat diprediksi. Setelah semua prajurit melompat dari kereta, para perampok menyalakan obor, lalu melemparkannya ke dalam gerbong, untuk membakar semua lebah besar di dalamnya. Namun, sebelum mereka sempat bersukacita, Arthur dengan cemas menemukan kereta itu di bawah dorongan inersia yang kuat. Melaju semakin cepat, dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk melakukan pengereman manual. Namun tidak menyangka bahwa rem sama sekali tidak berfungsi. Untungnya, mereka sudah membuat persiapan di hutan di bawah gunung sebelumnya. Tepat pada saat itu, setelah kereta melewati hutan di bawah gunung, kelompok perampok lain segera beraksi. Mereka dengan cepat menghubungkan pohon-pohon di kedua sisi rel dengan tali, membentuk sabuk penahan. Mereka telah membuat persiapan yang matang untuk kereta yang akan kehilangan kendali. Namun, pada saat ini, kereta itu seperti binatang buas yang benar-benar kehilangan kendali, melaju kencang di sepanjang rel, mencabut pohon besar di kedua sisinya hingga ke akar-akarnya. Pemandangan itu sangat mengerikan dan membuat orang ketakutan. Untungnya, pada saat-saat terakhir yang genting, kereta itu berhenti dengan sangat dramatis. Para perampok yang sudah lama menunggu di hutan, berteriak kegirangan dan berlari menuju kereta untuk menyambut Arthur. Mereka tidak sabar untuk mengambil emas di dalam gerbong. Dengan cepat mengeluarkannya, bagaikan serigala yang sangat kelaparan. Mereka dengan rakus merampas harta berharga. Namun, mereka tidak menyadari konsekuensi dari perampokan ini, yang mungkin jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Pada saat itu, kolonel telah memimpin pasukan kavaleri, dengan semangat membara mengejar hingga ke lokomotif kereta. Kebetulan mereka bertemu dengan dua masinis kereta yang terluka. Setelah menanyai mereka, dan mengetahui arah pelarian para perampok, kolonel tanpa ragu sedikit pun, melanjutkan pengejaran tanpa henti. Sementara itu, para perampok yang telah menguras habis emas, dengan licik membagi pasukan menjadi dua jalur. Mereka sengaja memisahkan kereta kuda yang bergerak lambat ke satu jalur, berusaha menyesatkan pasukan pengejar di belakang mereka.
untuk mengulur waktu lebih banyak bagi pelarian mereka. Tidak lama kemudian, kolonel bertemu dengan para prajurit yang melompat dari kereta untuk menyelamatkan diri. Mereka semua dalam kondisi yang menyedihkan. Tidak hanya wajah mereka penuh benjolan, tetapi juga luka-luka mereka parah. Melihat para prajurit yang terluka parah ini, kolonel diam-diam bersumpah dalam hatinya untuk menangkap para perampok dan membalaskan dendam mereka. Setelah itu, kolonel kembali mengayunkan cambuknya, memimpin kavaleri untuk terus mengejar para perampok. Ketika kolonel dengan cemas mengejar hingga ke gerbong kereta, yang terhampar di depan matanya adalah pemandangan mengerikan dari kekacauan di mana-mana. Emas dan para perampok telah lenyap bagai ditelan bumi, tanpa jejak sedikit pun. Mereka merasa sangat kecewa. Saat mereka hendak melanjutkan pengejaran, jejak yang jelas terlihat di tanah seketika menarik perhatian mereka. Jelas sekali itu menunjukkan strategi licik para perampok yang membagi pasukan menjadi dua jalur. Namun, pada saat krusial hidup atau mati ini, kolonel justru tertarik oleh jejak roda kereta yang dalam di tanah. Dia salah mengira bahwa kereta kuda itu pasti membawa emas yang berat. Namun kolonel, yang sama sekali tidak tahu kekuatan perampok, dengan gegabah memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua jalur untuk mengejar. Yang lebih impulsif lagi adalah, kolonel tanpa ragu langsung memilih untuk mengejar jalur yang mungkin membawa emas. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah melangkah masuk ke dalam perangkap mematikan yang dirancang dengan cermat oleh para perampok. Dan kolonel, bagaikan macan tutul yang keras kepala, terus mengejar dengan gila-gilaan, mengikuti jejak roda itu. Namun, saat mereka berlari kencang, jejak itu tiba-tiba menghilang di tengah aliran sungai, membuat mereka seketika kehilangan jejak. Dan tepat ketika mereka merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, seorang prajurit tiba-tiba menemukan di dahan pohon di depan sebuah kancing yang tersangkut. Kolonel, dengan intuisi tajamnya, langsung memutuskan bahwa kereta kuda pasti tidak bisa melewati air sungai. Maka, dia segera memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua jalur, membiarkan bawahannya terus mengejar para perampok di sepanjang sungai. Sementara dia sendiri, bersama dua prajurit, melanjutkan pengejaran kereta kuda di sepanjang tepi sungai. Tidak lama kemudian, mereka memang menemukan kereta kuda yang rusak itu. Kolonel menyimpulkan bahwa emas itu pasti telah dibawa pergi oleh para perampok. Dan tepat pada saat ini, bawahannya secara tak terduga menemukan jejak tapak kuda di tepi sungai. Namun, mereka sama sekali tidak bisa memastikan ke arah mana sebenarnya para perampok melarikan diri. Maka, kolonel dengan tegas membuat keputusan, membiarkan dua prajurit mengikuti arus sungai ke hilir. Sementara dia sendiri melawan arus ke hulu, membagi diri untuk mengejar. Tetapi tidak lama setelah mereka berpisah, kolonel tiba-tiba menemukan seorang perampok yang sedang terburu-buru melarikan diri di tepi sungai. Dia segera berteriak keras agar orang itu berhenti. Kemudian, kolonel segera mengangkat senjatanya dan menunggang kuda dengan cepat mendekat, tetapi menemukan bahwa orang itu sendirian dan tidak bersenjata. Hal ini membuat kolonel sedikit ragu. Dia segera dengan waspada meminta orang itu berbalik. Tetapi tidak disangka, saat itu tiba-tiba ada seseorang yang melesat keluar dari balik pohon dan dengan keras menjatuhkan kolonel dari punggung kuda ke dalam air. Para perampok mengambil kesempatan itu untuk memukulnya hingga pingsan. Pada saat ini, nasib seolah mempermainkan kolonel dengan sangat kejam. Tidak hanya dia tidak menemukan emas yang dirampok, tetapi dia justru secara tragis jatuh ke tangan para perampok. Namun, tak disangka, para perampok tidak melukainya. Ternyata mereka semua saling mengenal. Para perampok ini adalah tentara konfederasi. Di bawah cengkeraman perang saudara yang kejam, mereka terpaksa berdiri di sisi yang berlawanan, menjadi musuh bebuyutan. Namun, demi dana militer, mereka terpaksa merampok kereta kolonel. Arthur juga tidak berniat mempersulit kolonel. Selama ia bisa membawa mereka melewati pos pemeriksaan tentara utara, membiarkan mereka pergi ke selatan, ia akan melepaskan kolonel yang kini menjadi tawanan, terjebak dalam situasi tanpa harapan. Ia sama sekali tidak punya pilihan. Meskipun hatinya berkecamuk dengan berbagai pikiran, ia terpaksa menyetujui usulan Arthur. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, ia diam-diam menyusun rencana, bersiap untuk mengamati situasi dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Malam semakin larut. Para perampok mengikat tangan kolonel, memaksanya menunggang kuda di depan untuk memimpin jalan. Cahaya bulan yang dingin menyinari, seperti selubung misterius. Kolonel memimpin para perampok melintasi hutan lebat. Waktu berlalu begitu saja. Para perampok segera kehilangan arah seperti lebah tanpa kepala. Tepat pada saat itu, seorang perampok yang cerdik merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun mereka kehilangan arah dalam kegelapan, lumut hanya tumbuh di sisi pohon yang menghadap utara. Namun, arah yang ditunjukkan kolonel jelas-jelas ke utara. Kolonel buru-buru menjelaskan, mengatakan bahwa ada banyak pasukan mereka di dekat sini.
dan satu-satunya jalan ke selatan telah diblokir oleh mereka. Mau tak mau, mereka harus memutar ke utara. Para perampok saling pandang. Saat ini, mereka sama sekali tidak tahu jalan. Mereka hanya bisa membiarkan kolonel terus memimpin jalan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang dengan cermat oleh kolonel. Ketika semua orang buru-buru tiba di dekat tepi sungai, bau asap samar tercium di hidung. Wajah Arthur menjadi serius. Ia segera memerintahkan Sersan untuk pergi ke tepi sungai memeriksa situasi. Sersan, dengan hati yang gelisah, dengan hati-hati mendekati tepi sungai. Namun, ketika ia melihat pemandangan di seberang sungai, ketakutan yang kuat langsung menyelimuti hatinya. Ternyata di seberang sungai adalah kamp tentara utara. Sersan tidak berani menunda sedikit pun. Ia segera kembali untuk melapor. Kolonel memutar matanya. Ia berbohong bahwa mereka bisa menyeberang dengan aman, hanya dengan mengikuti aliran sungai ke timur. Para perampok tidak menaruh curiga. Dengan percaya diri terus mengikuti, kolonel sekali lagi memimpin jalan. Namun, ketika mereka secara bertahap mendekati tepi sungai, kolonel tiba-tiba berhenti. Ketika ia melihat tentara di seberang sungai, sebuah rencana berani dan berbahaya langsung terbentuk di benaknya. Memanfaatkan para perampok yang lengah, ia diam-diam mengambil sebatang dahan pohon di tangannya. Lalu terus maju perlahan. Tiba-tiba, kolonel berteriak minta tolong kepada tentara di seberang sungai. Kemudian, ia melepaskan dahan pohon itu, dan dalam sekejap, ia menjatuhkan Sersan dan kudanya yang berada di belakangnya ke tanah. Seketika, para perampok jatuh ke dalam kekacauan. Tentara di seberang sungai, mendengar teriakan itu, segera mulai berkumpul. Kolonel memanfaatkan kesempatan kekacauan ini. Dengan kecepatan kilat, ia tiba-tiba menarik Arthur yang sedang memberi perintah dari kudanya. Lalu tanpa ampun memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, sejumlah besar kavaleri utara seperti air bah yang mengalir deras, dengan gagah berani menyeberangi sungai mengejar para perampok. Sersan yang belum sempat melarikan diri, untungnya bersembunyi di dalam air dan lolos dari bahaya. Namun, tak disangka, begitu ia sendirian naik ke darat, ia langsung ditangkap oleh kolonel yang sudah bersembunyi di balik pohon. Meskipun para perampok lainnya melarikan diri seperti burung yang terkejut, namun kolonel, dengan kecerdikannya yang luar biasa, berhasil menangkap dua dalang utama perampokan emas itu.